di berbagai single event atau multi-event internasional, mulai dari kejuaraan terbuka di berbagai negara, SEA Games, dan yang paling prestis baginya adalah ketika ia bersama Lalu Zohri, Eko Rimbawan, dan Bayu mampu memecahkan rekor Asia Tenggara setelah finish kedua di Asian Games Jakarta. Atas berbagai raihan prestasi itu, Fadlin Ahmad pun diganjar banyak penghargaan yang tidak sedikit diantaranya berupa materi. Namun sukses yang digapai Fadlin seperti sekarang ini, ia dapat berkat perjuangan panjang. Fadlin yang lahir dan tumbuh di tengah keluarga serba sederhana, bahkan dulunya sempat menjadi kuli bangunan hingga buruh tani, semasa masih duduk di bangku sekolah dasar. Halo, selamat datang di channel Zain Pelita. Seperti biasa, channel Zain Pelita sudah memberikan banyak sekali informasi. Sebelum-sebelumnya ada informasi berita, kemudian informasi pertanian, dan informasi olahraga. Kali ini bersama saya Rozi di channel Zain Pelita, kami akan mengajak Anda untuk mengenal salah satu sosok yang ada di Nusa Tenggara Barat. Ya, anggap sajalah rubriknya namanya Siapa Dia. Kenapa siapa dia? Kenapa bukan tokoh? Kenapa bukan sosok? Karena mungkin kalau kita berpikir sosok itu selalu orang yang sudah terkenal. Tokoh juga begitu, yang sudah mempunyai pengaruh. Tapi siapa dia? Karena terkadang banyak orang-orang yang kita tidak kenal atau tidak terkenal begitu di mata-mata Anda, tentunya para pemirsa yang ada di Nusa Tenggara Barat, tapi punya sumbangsi yang luar biasa. Kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mengenal salah satu orang yang pekerjaannya sangat sederhana. Saya hanya ingin menggambarkan clue-nya saja terlebih dahulu. Hanya bekerja mungkin kurang dari berapa menit atau kurang dari 1 menit bisa menghasilkan 500 juta rupiah. Pekerjaannya apa? Pekerjaannya lari. Nah, kira-kira itu siapa? Tentu teman-teman di rumah juga sudah terbiasa, termasuk saya sudah terbiasa sebenarnya dengan pekerjaan lari. Tapi mungkin Anda yang sedang menonton channel ini terbiasanya lari dari kenyataan. Kalau ini berbeda, memang benar-benar lari di dalam kenyataan dan bisa menghasilkan uang sampai 500 juta rupiah. Siapa dia? Dia adalah salah satu pelari kita di Nusa Tenggara Barat. Kita kenalan, ada Muhammad Zohri. Bukan. Jadi kebiasaan teman-teman pasti tahunya Muhammad Zohri ya kalau bicara atlet di Nusa Tenggara Barat yang sudah membuat nama NTB bahkan Indonesia ke kancah internasional. Padahal NTB katanya nih menjadi salah satu gudang untuk atletik yang ada di Indonesia, termasuk orang yang sebenarnya sudah lebih dahulu menjadi salah satu kebanggaan Nusa Tenggara Barat dan membawa nama Indonesia ke kancah internasional. Siapa dia? Ada Bang Fadlin. Halo Bang Fadlin, selamat sore. Selamat sore. Sehat selalu ya? Alhamdulillah sehat. Tentu nggak percaya ya kalau berbicara tentang Fadlin tadi. Pelari 500 juta gitu kan. Kalau menggambarkan, nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah pelari internasional, lihat Zohri saja. Itu udah jelas tingginya. Ini kalau ini masih masih sama lah. Jadi saya heran, ini bisa menghasilkan 500 juta. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mas Fadlin, saya ingin banyak kenalan sama Mas Fadlin nih. Tapi jujur tadi saya sudah sejak awal penasaran begitu kan. Yang saya dapat kabar sempat mendapatkan bonus 500 juta. Itu termasuk dari perhelatan terbesar berarti? Iya. Itu 500 jutanya? Itu yang kalau yang paling kancah yang tertinggi selain Asian Games ada berapa kejuaraan? Ada PON, ada SEA Games, ada, yaitu bonusnya ada yang ya bervariasi sih, ada yang 200, ada yang 300. Oke, kita pengen menggait nih supaya teman-teman di rumah bisa tertarik lah untuk kemudian menjadi atlet. Gambaran awal dulu lah. Kalau kita bicara sejak berapa tahun sekarang sudah berkarir? Dari 2007 itu kurang lebih 13 tahun berarti. Tahun itu 13 tahun. Di nasional aja. Di nasional saja. Itu kalau kita rata-ratakan itu totalnya begitu sampai dengan hari ini per 2020 berarti sudah mana berarti ya? Bisa dibilang seperti itu. Luar biasa. Jadi kalau di total sih cukup menjanjikan ya jadi atlet ya. Sangat menjanjikan. Walaupun pekerjaannya hanya lari gitu aja. Ya, tapi larinya ya beda, bukan lari dari kenyataan. Kenapa saya mengatakan hanya lari saja? Karena mungkin banyak juga teman-teman di rumah yang berpikirnya jadi atlet kok enak sekali gitu ya. Hanya sekedar lari, hanya sekedar melempar saja, dapat bonus sampai 500 juta. Ini apa sih yang paling berat sebenarnya kalau kita bicara tentang posisi atlet gitu?
Yang paling berat sebenarnya latihan ya. Mm-mm. Latihan sama pola hidupnya mungkin ya. Mm-mm. Kalau udah kita masuk ke dunia atlet ya, kalau dibilang atlet yang profesional ya disiplinnya harus tinggi, terus pola makan, pola istirahatnya harus benar-benar disiplin. Jadi kedisiplinan yang paling tinggi. Baik, itu membuat kemudian pantas untuk mendapatkan bonus yang besar. Lebih-lebih lagi tentunya membawa nama negara gitu, mengharumkan nama negara di kancah internasional. Nah, kalau saya ingin berbicara sosok Bang Fadlin begitu, sorry, tadi kan saya sudah mengatakan mungkin banyak yang sudah mengenal Zohri begitu. Lalu sebenarnya seberapa banyak sih atlet-atlet kita di NTB yang sebenarnya juga tidak kalah hebatnya begitu dengan Zohri? Anggap saja sudah mewakili Indonesia ke kancah internasional begitu. Kalau sebelum Zohri mungkin banyak sekali, apalagi khususnya di nomor atletik ya. Kalau boleh dibilang sebelum Zohri itu boleh dibilang yang menguasai atletik di Indonesia ya NTB. Kalau bisa dibilang seperti itu. 70% dari total atletik kita di Indonesia anak-anak NTB? Bisa jadi. Karena tapi itu khusus nomor lintasan ya. Baik. Untuk nomor lari 100, 200, estafet, 400. Sprinter gitu ya? Iya, khususnya sprinter. Kalau sprinter sekarang kan kita terkenalnya, kalau di dunia kan terkenal sama Jamaika. Ya. Kalau di Indonesia terkenalnya sama NTB. NTB boleh dibilang Jamaikanya Indonesia. Jamaikanya Indonesia. Oke. Misalnya kalau ada Mas Fadlin, Zohri, kemudian siapa lagi misalnya bisa disebutin? Ada Iswandi, ada Sapatur Rahman, ada Sudirman Hadi. Banyak sebelum itu juga sudah banyak. Ada Bang Kurais, ada Bang Madi, banyak. Siap. Ini teman-teman nih penasaran nggak sih kayak gimana larinya atlet begitu ya? Saya juga pengen nyoba, tiba-tiba 500 juta saja begitu ya. Nah, tapi nanti ya sabar, kita ngobrol saja dulu. Saya pengen jauh lebih bisa mengenal lebih jauh tentang Bang Fadlin. Oke, Bang Fadlin sudah menghasilkan sekian banyak bonus begitu, hampir miliaran rupiah. Kemudian juga kalau kita bicara misalnya capaian tertinggi Asian Games kemarin dapat medali apa di nomor berapa? Kalau saya kan spesialisnya di jarak pendek ya, tapi yang lebih spesifiknya ke nomor estafet 4x100. 4x100. Ya, itu udah spesialisasi saya di situ. Ya mungkin yang tertinggi ya kalau boleh dibilang ya Asian Games kemarin, karena levelnya sudah level Asia, meskipun dapat medali perak itu udah suatu capaian tertinggi mungkin ya buat saya pribadi, buat kita Indonesia juga itu udah capaian tertinggi. Di nomor estafet itu termasuk yang tertinggi. Luar Karena biasa. banyak negara-negara yang sudah langganan Olimpik yang kita kalahkan, kayak Cina, kayak kita cuma kalah sama Jepang aja sih kemarin. Cina, terus Hong Kong, terus Thailand. Ya negara Asia habis semua lah, kecuali Jepang kemarin untuk momentum yang kemarin ya. Tentu kita berharap di Asian Games selanjutnya bisa nyapu Jepang juga begitu ya, bisa jadi nomor 1, bisa mendapatkan medali emas. Itu di lari estafet 4x100 meter. Selain itu kalau kita berbicara kejuaraan 13 tahun dari tahun 2007 begitu ya. Itu sudah berapa banyak kejuaraan yang diikuti oleh seorang Fadlin? Kejuaraan di dalam negeri apa di luar negeri dulu nih? Oke. Kalau kita ngomong banyak kejuaraan ya mungkin banyak ya, kejuaraan dalam negeri aja udah banyak, apalagi kalau di luar negeri misalnya. Di luar negeri ya tiap tahun bisa paling enggak sekitar 10 kali lah. 10 kali dari tahun 2007, sorry. Iya. Kalau rata-rata itu 3 kali selama 13 tahun, hampir 40 kalian. Lebih bahkan mungkin 40 kali. Iya. Luar biasa banget. Boleh kita santai aja, kita sambil duduk ya. Nggak di mana kan duduk di sini, nggak apa-apa ya. 31 tahun masih aktif? Sekarang sih masih diminta untuk turun di PON untuk memperkuat tim estafet. Tim estafet. Iya. Kalau usia potensial sebenarnya atlet itu? Sebenarnya usia potensial untuk seorang sprinter sendiri 27-28 lah paling itu udah paling tinggi. Tapi Mas Fadlin masih kencang gitu ya. Katanya kan kalau orang-orang yang badannya rada pendek tuh memang lebih awet muda katanya, jadi lebih segar ya. Tapi sekarang masih segar gitu ya. Itu katanya, tapi sesuai atau enggak tahu juga. Lahir di Bima, 31 tahun yang lalu. Bisa mengenal atletiknya dari mana waktu itu? Kalau mengenal tahu lari sendiri sih sebenarnya dari SD tahu lari sendiri. Cuman kan kita nggak tahu
habis kita juara antar sekolah ini kita harus kemana kan nggak tahu ya, hanya sebatas ikut aja dulu. Nah sampai pada akhirnya kan oh ya dulu juga pernah ikut lari malam, kita ada yang namanya lari malam pas puasa itu kan. Oh jadi di Bima juga ada ya, sama kayak di sini ya, taruhan gitu ya. Sering lari taruhan malam itu sering dulu. Jadi joki atau jadi joki. Jadi jokinya. Jadi lari. Itu masih SD? Masih SD. Lawannya yang orang-orang SMA, orang-orang ya pokoknya siapa yang datang ya kita antar. Baik. Nah, dari sini kami memanggil para pelari-pelari lomba pelari malam yang biasanya bulan puasa daripada ketimbang buat ribut. Nih pelajaran nih dari pelari malam, lomba biasanya ya antar kampung juga tuh ya. Jadi datang dari sana sini itu ternyata bisa menjadi pelari profesional. Coba cek lagi kemampuan Anda tuh. Kalau perlu tes balapan sama Bang Fadlin. Dari lari malam ya. Itu tapi kan mereka nggak mungkin langsung tahu kan bahwa Fadlin ya ajak nih buat lomba jadi joki nih. Pasti kan ada sebelumnya ada cerita dia anak nih cepat atau apa. Sebelumnya gitu. Karena mungkin teman-teman di kampung ya mungkin pas itu saya yang paling kencang pas main bola juga sampai pernah didiskriminasi, nggak usah main bola ini terlalu kencang larinya, sampai pernah dibilang begitu sama teman-teman kan. Jadi nggak dikasih main bola sama teman. Itu masih SD? Masih SD. Kalaupun mau main udah jadi kiper gitu. Pernah sampai digituin ya udah kalau mau main bola kamu jadi kiper aja, nggak usah kamu main gitu. Wah itu tahun 90-an ya? Iya, sudah ada diskriminasi gara-gara cepat lari gitu. Hebat di Kota Bima ya. Dan itu akhirnya tidak dikasih buat ikut main bola sama teman-teman, jadi kiper doang. Iya. Tapi kemudian dijadikan joki kalau lomba-lomba lari malam. Itu selalu menang dong berarti? Ya pas itu sih ya kadang menang, kadang kalah juga kan. Karena mungkin lawannya, karena pas itu kan saya masih SD, lawannya orang-orang yang udah SMA, udah besar lah gitu. Dari segi pengalaman lari juga belum, tahu teknik lari juga belum, karena itu kan belum terlatih sama sekali. Maaf Mas Fadlin, kebiasaan kita gitu kan, kita digunakan sebagai joki dan semacamnya. Tentu kan kalau kita berbicara untuk keluarga tertentu, kadang tentu tidak dikasih izin begitu saja, begitu kan. Waktu itu memang kalau kita bicara secara situasi kondisi keluarga itu seperti apa sih keluarganya Mas Fadlin? Kalau kondisi keluarga sendiri ya mungkin boleh dibilang menengah ke bawah, karena bapak aja dari petani, tukang batu gitu kan, terus ibu juga cuman kerja rumah tangga, kadang buruh tani juga gitu kan. Terus ilmu larinya dari mana Mas? Karena angkat batu jadi. Nah itu mungkin faktor alam kali ya. Faktor alam. Ya, tapi kakak ada yang jadi atlet juga? Kalau kita kan 4 bersaudara itu, saya yang ketiga. Tiga orang ini mereka pemain voli semua. Pemain voli semua. Saya sendiri yang ke atletik. Nggak pernah nanya sama orang tua dikasih makan apa terus kok bisa kencang gitu? Nggak pernah. Nggak pernah ya. Atau sering minum susu kuda liar mungkin kencang? Enggak ya. Jadi siapa saja bisa gitu ya karena faktor alam. Oke, dari balapan lari malam sampai akhirnya kemudian bisa ke lapangan profesional itu prosesnya berapa lama kira-kira kok ingat? Berapa tahun? Saya dulu habis dari lari malam itu diajak sama kakak untuk hanya menemani dia latihan gitu. Karena awalnya kan kakak ini yang lolos seleksi lari. Saya diminta temani latihan, nah sama kakak ini kan udah kamu duduk aja nggak usah lari-lari. Oke, gitu. Diajak ke lapangan. Diajak ke lapangan hanya suruh lihat, temani dia berangkat latihan gitu. Masih SD waktu itu atau sudah SMP? SMP kelas. SMP kelas 2. Baik. Terus sama kakak ini kan sampai nanya ke pelatih yang di Bima, Pak Jubair pas itu, Pak benar kita bertiga ini yang nanti mewakili Kota Bima untuk ke Mataram gitu. Nah, iya kalian bertiga kan yang udah lolos gitu. Terus kakak saya bilang, Pak daripada kita bertiga yang berangkat, mending adik saya sendiri Pak yang berangkat gitu. Lah kenapa? Ya kita bertiga ini pasti kalah sih sama adik saya. Berarti kakak sudah tahu gitu ya? Udah tahu, karena kakak saya tiap kali lari sama saya nggak pernah menang. Kakak aja kalah. Jarak umur emang berapa? Jarak umur 3 tahun. 3 tahun berarti kakak waktu itu kelas 2 SMA. Iya, kelas 2 SMA, terus nyodorin Mas Fadlin yang masih kelas 2 SMP. Lah pelatihnya percaya nggak? Nah sampai pelatih kan, masa sih? Ya udah kalau emang adekmu kencang, udah kita adu aja kalian berempat. Gitu. Oke, diadu nih. Ya, diadu berempat. Sampai 3 kali 4 kali diadu itu mereka nggak pernah menang.
Mereka nggak Mereka pernah nggak menang. menang gitu. Padahal mereka udah profesional dong, udah sering mereka dilatih. mereka udah terlatih. Kalau Mas Fadlin waktu itu Belum, hanya datang duduk lihat mereka latihan. kesel nggak kakaknya? Ini yang harusnya lomba siapa? Akhirnya yang menang siapa? Tapi pas itu kan udah ini kan ajangnya yang SMA gitu, kamu yang SMP ada 2 bulan lagi, kamu datang latihan aja dulu. Atau pelatih bilang gitu, ya udah akhirnya saya ikut latihan. Nah di situ mungkin saya diajarkan cara lari ya. Cara larinya akhirnya kenal di sana secara profesional. Kelas 2 SMP ya. Iya. Akhirnya bisa mulai dari situ awal karir untuk kemudian lomba profesionalnya. Iya, dari situ setelah itu kan ada kejuaraan-kejuaraan antar sekolah sampai mewakili kabupaten ke provinsi juara sampai akhirnya ditampung di PPLP. Dulu ada namanya PPLP, Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar. Itu tahun berapa berarti? 2007. 2006 sorry. 2006. 2006 saya dipanggil PPLP. Di situ dilatih semua, kita kan ditampung di asrama. Ditampung di asrama, dilatih di situ, sekolah semuanya ditanggung lah sama pemerintah. Tapi provinsi. memangnya sekali ikut lomba waktu itu ditarik PPLP begitu atau prosesnya tarik ulur? Enggak juga, saya ya ada beberapa kali ikut kejuaraan lah, meskipun kejuaraan pertama saya udah juara, belum juga kepanggil kan. Padahal sudah juara di provinsi. Sudah juara di provinsi, belum juga terpanggil. Nah terus ya sempat beberapa kali juara lah baru bisa terpanggil pas itu. Akhirnya baru dipanggil oleh PPLP. Waktu itu sudah ada berarti nomor-nomor tertentu dong, lari di nomor berapa dan semacamnya. Udah. Mas Fadlin waktu awal-awal? Pas awalnya saya di nomor 400 dulu. Nomor 400 terus dipindahin ke nomor 100. Oke. Saya penasaran nih bedanya 100, 200, 400 itu emang berpengaruh buat pelari beda-beda? Beda-beda, udah ada spesialisasinya masing-masing. Kadang ada yang bisa lari 100, dia nggak bisa ke 200, dia nggak bisa ke 400. Ya padahal kan sama-sama lari kencang gitu. Beda jarak kan, Beda jarak, beda program latihannya juga beda. Oke, itu nanti dibahasnya di segmen selanjutnya. Kita next dulu. PPLP tahun 2006 ya. 2006. Berarti itu sudah siap mewakili provinsi dong berarti. Iya. Akhirnya mulai benar-benar mewakili provinsi ke kancah nasional itu tahun berapa? Di tahun itu juga? 2006 itu juga. 2006 itu juga ada kejuaraan antar PPLP, ada kejuaraan nasional junior remaja, ada Popnas, dari situ ikut. Hasilnya? Hasilnya alhamdulillah dapat emas, dapat perak juga kan. Karena saya kan pas itu ikut 3 nomor. Siap. Waktu itu sudah banyak berarti atlet lari kita, sprinter kita. Pas itu yang usia junior remaja boleh dibilang NTB yang merajai pas itu. Oh, memang sudah NTB lebih dahulu. Memang NTB yang merajai. Ingat nggak waktu itu berangkat berapa orang misalnya di PPLP? Berangkat berapa? Untuk yang di atletik saja lah, sprinter saja. Atletik saja itu sekitar 15-an. 15 orang. Oke. Ada hal yang menarik misalnya kalau kita bicara PPLP dari bagaimana proses ketika di Bima begitu kan, di Kota Bima sampai akhirnya ke NTB. Tentu motivasi untuk jadi atlet nih seharusnya kan ada yang menjadi tolak ukur gitu, ada yang menjadi contoh. Waktu itu kakak pernah mewakili untuk provinsi? Pernah sekali mewakili provinsi. Sudah pernah mewakili provinsi. Selain faktor itu, ada yang membuat tertarik nggak untuk kemudian jadi atlet? Sebenarnya sih faktor ininya lebih ke ini kakak ini, kalau di ini sih ya pernah diejek sih saya. Diejeknya kayak gimana? Gara-garanya diejek. Kamu mau jadi apa gitu kan? Ke Mataram aja nggak pernah. Ini saya lo udah pernah pas itu dia ke Semarang gitu, masih saya ingat itu dia ke Semarang naik pesawat. Sampai udah naik pesawat ke Semarang gitu. Kamu apa? Ke Mataram aja belum pernah sampai diajak begitu. Tahun kan? Itu gitu ya. Anak Bima ke Mataram aja udah luar biasa. Luar biasa. Naik pesawat gratis lagi. Oke. Ya kalau sekarang mungkin teman-teman ya gampang naik pesawat. Kalau dulu mah kita semua bermimpi sama cuy. Gimana cara naik pesawat? Itu motivasinya. Motivasi ininya itu. Sederhana berarti ya. Biar bisa lihat Mataram. Ininya sih sempat saya ngomong, tenang. Belum waktunya. Nanti ada waktunya. Jangankan Indonesia, luar negeri pun saya jabanin besok ya kayak begitu. Momen itu. Iya, pas di momen itu keluarga banyak soalnya. Lagi kita ngebahas itu ya biasalah namanya keluarga lagi ya saling bercanda gitu ya. Ya sampai spontan saya keluar kata-kata seperti itu. Ya sempat
semua pada ketawa, pada nggak percaya apa kan. Nggak tahunya terwujud juga Iya, gitu lah. Oke. Apa yang paling diingat ketika pertama kali berangkat meninggalkan orang tua Ya. dari kota Bima menuju ke Mataram waktu itu? Sebenarnya ada apa ya, senang nggak senang sih. Senangnya ya mungkin dengan saya ke Mataram ini emang bisa merubah hidup gitu. Pertama dari yang jadi kuli bangunan, buruh tani yang mungkin target ininya bisa, kalaupun selesai dari sini bisa dapat kerjaan. Targetnya sih bisa PNS di sini, itu sih target ininya. Terus kalau ininya ya mungkin ninggalin orang tua rada berat ya, ninggalin keluarga. Apalagi di Mataram ini saya nggak punya keluarga sama sekali, nggak punya. Mah pernah jadi kuli bangunan gitu? Pernah jadi kuli bangunan. Itu usia sekolah loh kan? Usia SD SMP udah jadi kuli bangunan, terus buruh tani juga. Pulang sekolah langsung, misalnya ada orang kerja lagi butuh kuli nggak, akhirnya ikut ya buat tambahan sekolah pas itu. Jadi emang sudah usaha keras luar biasa ya dari masa kecil. Oke. Nah, dengan posisi tahun 2007 itu kita baru memulai karir. Ketika berangkat ke Mataram, mohon maaf nih gitu kan. Ya. Kan ya HP pun masih sulit komunikasi waktu itu. Belum punya HP sama sekali. Belum punya HP. Komunikasi sama orang tua ngejaganya gimana? Pas itu kadang tetangga punya HP, terus saya di sini Teman punya HP? ya punya teman. Kadang mau nelpon ada ibu bapak nggak gitu kan. Kayak begitu komunikasinya. Itu pulsa mahal loh waktu itu ya. Kalau dikasih pinjam ya. Ya beli pulsa sendiri. Iya. Tapi itu udah ngobatin kangen luar biasa Iya. buat keluarga. Ya kalau kemarin Zohri misalnya banyak yang ceritain bagaimana kemudian nyari sepatu saja susah dan semacamnya. Di tahun itu emang gampang untuk dapat semua perangkat untuk bisa lari dengan, mohon maaf, dengan perangkat yang standar gitu. Awalnya aja saya ikut latihan nggak punya sepatu sama sekali. Latihan nggak pakai sepatu, tanding pun nggak pakai sepatu. Ini waktu di Bima? Di Bima, ya pas lomba di Mataram juga wakili kabupaten juga nggak pakai sepatu. Lari teman-teman. Yang lain pakai sepatu? Teman-teman udah pakai sepatu yang standar, emang udah pelari gitu. Pertandingan. Kalau saya masih ngeker biasa, masih pakai telapak kaki, belum pakai sepatu. Itu waktu berarti kan porprov lah begitu ya? Kalau itu levelnya bukan porprov, masih popda namanya, antar Popda. pelajar. Oh, antar pelajar daerah. Iya. Tapi nggak pakai sepatu sendiri? Kalau sepatu cat sih ada, cuman nggak nyaman kan pakai sepatu cat, karena kita kan pelari ada sepatu khususnya kalau buat tanding. Nah itu saya belum punya, akhirnya pakai nyeker aja, lebih enak nyeker. Nggak dilirik sama lawan-lawan lomba itu? Ya sempat nggak diperhitungkan, ini nggak dari penampilannya aja udah kayak begini ya, paling nggak bisa lah. Udah kecil nggak pakai sepatu lagi. Tapi juara di situ. Oke. Itu baru bisa nyampe ke PPLP ya, akhirnya nyampe ke PPLP. Nah, ketika di PPLP tentu ada kehidupan yang berbeda gitu kan. Kehidupan yang berbeda, seluruh kebutuhan tapi dibiayai, difasilitasi, makanan semua. Makanan, seragam sekolah, sekolah kita juga, terus sampai pas ada dapat uang saku juga di inilah dari PPLP. Jadi tidak pernah merasa yang minder gitu ya kalau sama di PPLP. Awal-awalnya aja kan rada gimana ya, karena ketemu teman-teman baru yang belum kita kenal. Udah gitu kan bukan atletik aja, banyak cabur lain, ada cabur silat, cabur ini itu kan banyak. Ya awal-awalnya aja sih, setelah lama bergabung di situ ya enak. Banyak Kenapa saya tanyakan itu, kadang kan banyak orang yang kemudian karena secara background keluarga, sosial ekonominya kadang merasa minder, malu misalnya gitu. Mas Fadil melihat itu nggak sih ketika ada dalam PPLP, bagaimana kesenjangan di antara teman yang satu dengan teman yang lain? Kalau kita ngomong itu rata-rata teman-teman atletik itu ya hampir sama semua. Secara ekonomi hampir sama. Tapi ketika ketemu atlet lain kan beda-beda nih, apalagi yang atlet cabang-cabang olahraga yang tapi ini butuhkan modal besar gitu. Itu nggak pernah ngerasain minder nggak sih? Nggak pernah ya? Nggak pernah, biasa aja. Jadi buat teman-teman juga biasa aja ya, nggak usah ragu. Diperlakukannya pun biasa, sama semua. Sama semua, nggak ada yang istimewa. Mau di PPLP misalnya mau kamu juara nasional, mau kamu belum dapat juara apa-apa, diperlakukan sama semua, Mbak. Berapa tahun akhirnya di PPLP sampai akhirnya kemudian bisa dibawa ke nasional? Saya di PPLP hanya 1 tahun karena
dari 2006 itu kan ada kejuaraan nasional. Saya beberapa kali ikut kejuaraan nasional dan dapat akhirnya ditarik sama dilirik sama pas itu pelatnas. Iya. Pelatihan nasional. Itu 1 tahun tuh waktu yang kalau buat teman-teman yang lain rata-rata sama? Enggak sama. Ada yang berapa tahun? Ada misalnya? yang butuh 3-4 tahun, ada yang butuh 5 tahun, tergantung. Paling cepat? Paling cepat ya 1 tahun udah main cepat. Dan pas mungkin momentumnya juga pas gitu ya ketika ada kejuaraan. Iya, momentum kejuaraannya. Misalnya kita juara di kejuaraan besar, wah ini bagus ini, bisa langsung dilirik sama pelatnas. Momen terakhir ketika akhirnya mewakili NTB, akhirnya ditarik ke pelatnas, itu waktu kejuaraan apa? Popnas. Popnas. Iya. Itu mendapatkan medali emas langsung. Itu medali emas yang pertama untuk di nasional? Enggak juga sih. Oh, sudah sering kan? Baik. Nah, akhirnya kalau kita berbicara konteks hari ini begitu, sejak proses waktu itu masuk pelatnas pertama tahun 2007 berarti, 2007 sampai dengan hari ini sudah ada sekian puluh kejuaraan yang pernah diikuti gitu, sekian banyak medali yang sudah didapatkan. Buat pribadi, tadi bonus 500 juta gitu untuk Asian Games, bahkan lebih mungkin. Itu kita bicara materi ya mungkin kelihatannya sebentar gitu kan, 500 juta banyak juga yang kemudian menguap gitu saja hilang. Kalau secara umum dari secara materi gitu, apa saja sih yang sudah didapat dari selama 13 tahun berkarir di dunia atletik? Dari segi materi, dari segi materi ya mungkin kayak PNS juga kita dapat, terus yang bonus-bonus tadi ya kita invest sih ini, enggak yang hanya berupa kita terima uang ya kita uangnya diendapin ya, enggak gitu juga sih. Kita kadang investnya ya paling lari ke beli tanah buat usaha, ya buat bertani lah. Kalau orang Bima kan yang nggak jauh-jauh dari situ juga sih. Usaha tani. Nah, sudah menikah? Udah menikah. Berarti sudah dari hasil bonus sudah punya rumah juga dong? Alhamdulillah. Rumah sudah ada. Ya, kendaraan ada. Terus di Bima bangun rumah juga buat orang tua? Orang tua ya. Terus saudara juga ya. Saudara juga bangunin rumah juga? Iya, karena ya bantu-bantu lah. Karena gimana pun dia dulu yang nawarin untuk pelatih Pak Zubair gitu ya. Iya. Oke, ada kalau kita bicara investasi, ada sekarang apa saja tanaman yang Kalau sekarang di Bima kan bawang, terus kemarin jagung, terus padi. Ya. Ini kan nggak mungkin di satu lahan yang sama, berarti kalau ini aja nggak mungkin minimal 1 hektar, berarti udah berhektar-hektar ya? Iya, ada beberapa lah. Karena pasti nggak mau nyebutin berapa banyak tanahnya di Bima, udah jadi tuan tanah gitu ya di Bima. Selain itu, kalau kita bicara tentu secara bagaimana kehidupan pribadi gitu kan, saat ini apa sih yang paling berbeda yang dirasakan seorang Fadlin gitu? Bagaimana penghargaan terhadap seorang Fadlin, negara, kemudian daerah itu? Selain menjadi PNS, apa lagi? Kalau perhatian pemerintah ke olahraga sekarang ya, olahraga sekarang saya bilang udah sangat bagus. Kalau dulu kan masih ada kita dengar atlet yang nggak diperhatikan, mantan atlet yang masih hidupnya terlantar ya. Kalau saya bilang sekarang perhatian pemerintah udah luar biasa sih. Semua atlet yang ya kalau bilang nggak semua juga nggak ya, tapi ya sebagian besar. Paling nggak udah ada perubahan. Aktivitas selain PNS? Selain PNS sekarang saya lagi ya selain latihan menuju ke PON ya, sekarang juga lagi merintis klub juga. Ya, klub lari. Klub lari. Di NTB. Nama klubnya apa? Nama klubnya ASA. Artinya apa tuh ASA? Athletic Sprint Academy. Athletic Sprint Academy. Berarti buat anak-anak SD gitu ya? Nggak buat anak SD aja sih, semua ingin belajar lari. Semua yang mau ikut belajar lari khususnya sprint bisa. Oh, tapi Aji Jam nggak bisa sih, udah ketuaan ya. Udah sehat sekali. Ya, tapi kalau buat kebugaran itu solusi ya, kebugaran bisa. Kalau pelatnas sudah masih kalau di pelatnas sendiri sekarang saya jadi asisten pelatih. Ya, sekarang juga Zohri ya masuk ke kita juga sih. Oh, ngelatih Zohri juga. Jadi teman-teman itu, jadi kalau kenalnya Zohri yang ngelatih Mas Fadlin juga gitu ya. Oh, jadi di pelatnas juga menjadi asisten pelatih, kemudian jadi PNS juga begitu kan. Harapannya ke depan Mas Fadlin, kira-kira
ya tidak hanya berharap pada atletik saja begitu kan, tidak hanya berharap untuk kemudian menjadi pelatih di pelatnas saja, PNS saja gitu, pasti harus ada yang direncanakan ke depannya. Itu pengennya seperti apa sih? Kalau di atletik sendiri sih pengen ngembangin membina teman-teman yang di sini. Oke, dari asa tadi ya. Ya, anak-anak yang di NTB lah, jangan sampai yang NTB yang udah terkenal dengan sprinternya terputus gitu. Itu yang kita nggak mau. Jaga generasinya ya. Oke, nanti kita ngobrol lagi. Mas Alin, banyak yang pasti kita pengen kulik, saya juga pengen nyobain. Boleh. Tingginya sama 500 juta coy. Lalu itu berapa detik 100 meter? 100 meter 10 detik. 10 detik? Nah, bisa lah. Penasaran? Kita ketemu lagi besok ya di episode setelahnya. Tetap di channel Zain Pelita. Tetap update. Cara update-nya gimana? Subscribe dong. Subscribe. Oke. See ya. Terima kasih.